Kok aku sendirian ya? Teman aku kemana? Kak Depen? Aduh, kok dia belum datang ya? Kak Depen? Hai Kak Nova, hai adik-adik. Aku udah siap ibadah nih Kak. Yuk kita ibadah. Kak Depen? Kak Depen masih pakai baju tidur? Iya Kak Nova, nggak apa-apa sih, terserah aku. Kan ibadahnya di rumah ini, mau mandi, mau nggak mandi juga terserah aku Kak Nova. Coba. Aduh, Kak Depen, walaupun ibadahnya cuma di rumah, tapi harus mandi dong. Apa Kak Nova, kan masih wangi. Nggak gitu Kak Depen. Tetap ya adik-adik, walaupun ibadahnya di rumah, harus mandi, pakaiannya rapi, dan jangan lupa dibawa Alkitab sama buku ID-nya. Ayo dong Kak Depen, cepet mandi ya, udah terlambat nih, udah jam 7. Oh gitu ya Kak Nova. Yaudah deh, aku mandi dulu ya. Tungguin ya. Kak Nova, aku udah siap nih, udah mandi, udah rapi, udah gosok gigi. Itu dong Kak Depen, biar kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Oke, kita mulai ibadah sekolah minggu kita siapkan hati kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri, kita siap memuji Tuhan dengan lagu Gula Gulali. Belum pada duduk ya adik-adik? Ya, harus masih tetap semangat ya adik-adik. Semangat Kak Depen. Gimana biar tambah semangat, kita ajak tepuk semangat kan Nova? Boleh? Nah gini ya adik-adik, tepuk semangat. Semangat. Nah kita sama-sama ya adik-adik. Tepuk semangat. Semangat. Karena kita sudah semangat, kita langsung memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari senang-senang memuji Tuhan. Senang
semua bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan Tuhan itu. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah untuk minggu kita hari ini, yaitu hukum yang pertama, kita bersama-sama mengucapkannya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Taurat Allah, marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali lagi bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Anak-anak bangkit berdiri, marilah kita berdoa untuk doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk minggu kita hari ini dan juga ayat hafalan yang diambil dari Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan 10. Kita bersama-sama membaca. Apabila engkau tidak lagi mengenakan hukum kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, tadi kan kita sudah mendengarkan ayat hafalan. Jangan lupa dihafalkan di rumah dan dilakukan di kehidupan sehari-hari adik-adik. Kita masih bernyanyi dari buku MI Sekolah Minggu nomor 63, Husombaho Tuhan. Anak-anak semua bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita kembali memuji Tuhan dengan judul Parange Akan Adengga. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka marilah kita sama-sama menundukkan ke hati kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats yang menjadi khotbah dalam ibadah sekolah minggu tertulis di dalam Roma pasal 13 ayat 11 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan Amang bacakan bagi kita. Silakan adik-adik mengikuti dan membuka Alkitabnya di rumah, yaitu tadi di Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, untuk mempermudah kita menelaah isi firman Tuhan ini, mari kita saksikan dulu guru-guru sekolah minggu dalam drama singkat. Kita saksikan bersama. Papa,
Handphone yang mana, Nova? Handphone aku. Papi cepetan bangun, liatin handphone aku di mana. Coba ingat-ingat, kamu terakhir simpannya di mana? Pokoknya tadi aku simpennya tuh di kamar. Terus gak ketemu. Handphone aku yang biasa yang aku pakai main game. Ih, Papa, cepet cari dulu. Aku mau main game. Ya udah tunggu ya, Bapak cari dulu di kamar. Biasanya Nova selalu lupa taruh mainannya. Tunggu, Bapak cari dulu. Kenapa Inang? Kok marah-marah terus? Tuh si Papa bilangnya nggak tahu handphone aku. Aku mau main game, Mak. Kenapa marah-marah terus sama papahnya? Ya dia Papa bilangnya nggak tahu. Papa, kalau bicara sama orang tua atau sama orang lain tidak boleh teriak-teriak, harus berbicara dengan baik. Iya, Mak. Handphone aku nggak ketemu. Aku mau main game. Kamu simpannya di mana? Wah. Boruko sayang, coba ini bukan gadgetnya. Iya, itu handphone aku. Papa ketemu di mana? Tuh kan, coba ingat. Tadi Bapak nemunya di kolong tempat tidur. Biasanya kalau Nova habis main selalu lupa mainannya. Nah, pesan Bapak buat Nova, habis main rapikan mainannya, rapikan juga handphonenya. Dan ingat, kalau main handphone tidak boleh lama-lama ya. Ya Boru ya? Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Mak. Baik adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah melihat yang diperagakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu tadi, bagaimana itu adalah bagian dari sikap orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Padahal dalam nas kita ini sebenarnya ketika Yesus mau datang, dia akan membawa juga orang-orang yang hidup di dalam terang, yaitu orang-orang yang hidup dalam kesopanan, yang tidak berbohong, orang yang tidak melawan orang tua, orang yang sabar dia, orang yang rajin beribadah. Itulah orang-orang yang hidup di dalam terang. Maka orang-orang yang demikianlah yang Tuhan akan bawa nanti. Nah, jika ada dari adik-adik, ini masih macam tadi yang diperagakan oleh kakak-kakak kita itu, tidak sopan, melawan orang tua, itu namanya hidup dalam kegelapan seperti nas kita. Maka orang-orang yang hidup di dalam terang tadi, itu yang sopan, dia berbicara sopan. Kalaupun memanggil orang tua, yang sopan toh. Oma, kalau bahasa Batak ya. Inung kata, atau kita mama. Walaupun ibaratnya kau sudah haus, contoh, mama, tolongkah bikin susu. Itu sangat sopan. Itulah orang-orang yang hidup dalam terang itu sendiri. Maka sebagai anak-anak terang, dia tidak hidup menuruti keinginan tubuh di ayat 14 tadi. Apa itu keinginan tubuh? Kan enak kan melawan kan? Itulah karena keinginan tubuh. Kalau kita melawan seseorang, tubuh kita itu merasa bangga, jago, anggar jago istilahnya. Padahal itulah yang hidup orang-orang yang gelap itu tadi, yang menuruti keinginan tubuh. Tetapi keinginan orang-orang terang yang hidup di dalam terang, dia akan senantiasa menyenangkan orang. Membuat terlebih Tuhan kita senang dalam sikap kita, terhadap sikap kita. Kepada siapa? Kepada orang tua, dalam hidup kita sehari-hari. Seperti itu adik-adik. Maka kita sebagai anak-anak yang akan dibawa oleh Tuhan ke kerajaannya, kan dia akan datang kan? Membawa siapa? Itu tadi yang abang bilang, kembali lagi. Orang yang hidup di dalam terang itu, yang sudah dipraktekkan oleh kakak kita tadi, itu yang gelap. Kalau orang yang melawan, orang yang tidak ramah, yang tidak patuh,
orang yang dijajah teknologi. Apakah adik-adik dijajah teknologi? Itu handphone itu maksudnya, gadgetmu itu. Itu apakah salah kita memakai handphone? Salahkah kita main game? Tidak, tetapi pergunakan seperlunya. Ingat waktumu, pergunakan waktumu. Boleh bermain handphone, bermain HP, main game di gadget dan lain sebagainya. Tetapi jangan kelamaan, kan begitu. Harus menjaga kesehatan. Sampai lupa tidur kan? Gara-gara HP itu tadi, gara-gara teknologi itu tadi. Maka adik-adik sekalian, kita diajak hidup di dalam terang, yaitu hidup dengan sopan, hidup dengan rajin, hidup tidak melawan orang tua, karena orang tua adalah perwakilan Tuhan di dunia ini. Ingat itu. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami syukuri firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi minggu ini. Firman Tuhan telah mengingatkan kami bahwa anak-Mu Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya dan membawa orang-orang percaya ke dalam kerajaan Tuhan. Tetapi orang yang dibawa ke dalam kerajaan-Mu adalah orang-orang yang hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang yaitu bersikap sopan, hidup yang senantiasa dengar-dengaran terhadap orang tua, guru sekolah minggu juga, dan semua orang-orang yang telah Tuhan utus untuk membimbing anak-anak. Kami akan senantiasa menjauhkan kehidupan kegelapan, yaitu melawan orang tua tidak ramah atau sikap yang senantiasa melawan terhadap kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya dan kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, sehingga Roh Tuhan akan senantiasa membimbing kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami, terima dan sempurnakan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, jangan lupa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Coba sekarang kita bilang, aku mau jadi anak terang. Sekali lagi ya, bareng-bareng ya Kak Nova, Amang. 1, 2, 3. Aku mau jadi anak terang. Kita bernyanyi lagi ya, mulai dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 2. Yesus menginginkan daku. Baik adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihkannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sampai bertemu minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!